Ngaji kok lepas baju? Ceramah kok malah joget-joget sih? Halo Sobat DB News. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu video yang viral banget Kak di media sosial, khususnya di platform TikTok terkait salah satu pengajian yang katanya nyeleneh nih, kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa video potongan nanti yang kita tampilkan bahwa terdapat salah satu pengajian yang katanya ini beda banget dari pengajian-pengajian sebelumnya Kak. Fenomena pengajian ini juga dianggap nyeleneh karena tidak sesuai dengan syariat dari agama Islam itu sendiri Kak, kayak gitu. Nah, ini juga sudah kelewat batas katanya netizen karena harusnya pengajian itu bisa membimbing kita ke jalan yang lebih baik, bukan harusnya joget-joget Kak, kayak gitu. Belakangan ini timeline kita khususnya di TikTok dipenuhi sama potongan-potongan video pengajian yang jujur aja nih beda banget dari yang biasa kita lihat. Ada penceramah yang totalitas banget sampai lepas baju dan putih-putihin muka. Ada majelis zikir yang saking khusyuknya sampai buka pakaian. Dan ada juga yang sholawatan nih, tapi vibes-nya udah kayak party-party di biasanya lah tempat itu gitu. Wah, bahaya nih Kak ya, karena banyak banget nih dari kita juga bingung dan mempertanyakan. Justru kita juga marah lebih ya Kak ya, karena ini kan udah melanggar syariat ya, yang seharusnya pengajian itu diisi dengan kesyakralan, khusyuk, fokus kepada Allah kayak gitu ya, kepada Tuhan. Tapi malah hal ini justru kelihatannya kayak party gitu ya Kak ya. Nah, ini tuh sebenarnya apaan sih dakwah kok justru malah bikin vibes-nya atau suasananya kayak gini? Nah, kita punya salah satu video yang bisa kalian tonton untuk bisa melihat nih sebenarnya pengajian seperti apa sih yang sekarang lagi ramai di media sosial. Ini video yang pertama. Ngaji kok begini sih sampai lepas baju. Nah, ini ada salah satu mungkin penceramahnya ya Kak ya, yang sedang dalam kondisi yang tidak memakai pakaian seperti itu, dan dengan kondisi mukanya yang full bedak ya, karena ini banyak putih-putihnya kayak gitu. Nah, penceramah ini juga terkenal tampil beda ya Kak ya, karena ya gimana nggak beda, karena sebelum kiai-kiai sebelumnya kan pasti menggunakan pakaian yang rapi sesuai dengan syariat juga, dengan tampilan yang seadanya lah Kak ya, dengan kondisi yang rapi, biasa kayak gitu ya. Ini cukup berbeda lah dari pengajian-pengajian sebelumnya. Ini bukan berbeda lagi sih, tapi sudah aneh termasuk di dunia santri-santri pada umumnya. Di dunia pengajian kayak gitu. Nah, kami dari Sobat DB News ya, dengan hormat kita mempertanyakan juga kepada Bapak penceramahnya. Pertanyaan adalah kenapa berpenampilan seperti itu Kak? Kenapa harus menciptakan suasananya yang dengan kondisi berpakaian yang sebegitu naked ya mungkin ya, karena tidak berpakaian ya, menunjukkan bagian tubuhnya kayak gitu di hadapan halayak ataupun di hadapan para jamaahnya kayak gitu. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Kita juga mempertanyakan itu kepada Bapak penceramahnya, karena apakah ini memang tujuannya untuk biar para jamaahnya memperhatikan atau seperti apa? Kita coba lihat video yang kedua. Ini adalah video yang kedua, mungkin bisa kita lihat sendiri ya. Zikir terbaru nih sambil buka baju tentunya. Di pengajian ini, wah, si bapaknya mulai ada transisinya ya. Kalau tadi kan video pertama langsung kita disuguhkan dengan tampilan Bapak penceramahnya yang langsung buka baju. Yang video kedua ini kita bisa melihat ada transisinya nih, dari awal yang masih pakai peci, bajunya lengkap, pakai gamis. Sekarang ada beliau mencoba untuk membuka bajunya. Nah, ini kayaknya memang Allah. Ini video kedua ini masih pakai kaos Kak dalamannya ya. Tapi walaupun kaos seperti itu kan sudah agak beda nih ya dari yang lainnya. Nah, kalau ini memang video konten yang berbeda. Nah, kalau video yang kedua itu kontennya itu berzikir ya, tujuannya kan untuk mengingat Allah, untuk mengingat Tuhan, dan untuk berpasrah diri kayak gitu ya. Tapi lagi dan lagi konteksnya sama, yaitu penceramahnya membuka baju. Namun yang kedua ini masih pakai kaos di dalamnya ya Kak ya. Cuman memang ya sama aja dong, kenapa harus membuka baju gitu kan konteksnya.
apakah memang ada dalilnya, ataukah memang ini menunjukkan tingkat kekhusyuan yang lebih tinggi karena membuka baju gitu, atau ini hanya sekedar ekspresi budaya yang kebablasan masuk ke ranah ibadah kayak gitu Kak. Ini menimbulkan pertanyaan penting ya bagi kita semua khususnya, dan yang paling sering kita lihat di pengajian-pengajian yaitu yang mungkin viral juga di media sosial Kak, terkait sholawatan tapi suasananya kita perlu joget-joget. Nah, ini menimbulkan pertanyaan juga, kan sholawatan itu identik dengan kekhusyukan ya. Kita memanggil nama Allah, kita memanggil juga nama Nabi Muhammad kayak gitu. Tapi kok justru ini malah joget-joget. Nah, kita lihat video yang ketiga. Sebagai gimana Kak, coba komentarnya terkait sholawatan ini katanya? Menurut saya pribadi sendiri sih, ini sudah kayak berlebihan. Dari ibu-ibu sendiri ngapain ke pengajian, seharusnya yang mereka khusyuk tentunya, malah berjoget-joget dan asik-asikan joget-joget tren yang ada di masa kini. Ya mungkin kita yang paling sorot ini kan ekspresinya ya, seharusnya Betul. Sebagai seorang perempuan mungkin ya, sebagai seorang yang mungkin hadir di pengajian, di tempat zikir dan juga sholawat, harusnya lebih menjadi seorang pribadi yang merendah ya di hadapan Tuhan, merendah di hadapan Allah, bahwa memang ini adalah seorang yang mungkin banyak dosanya, banyak pengen mendapatkan pengampunan, bukan justru menggoyahkan badannya ya Kak ya, kayak gitu. Wah. Oh itu ya cukup sedikit memalukan ya Kak ya, bener nggak? Betul banget. Bersalawat itu mulia, cinta kepada Nabi Muhammad itu sangat wajib. Tapi kalau metodenya seperti ini tentunya, apakah ruh dan adab dari selawatan itu sendiri masih bisa terjaga? Batasan antara keimanan dan kecintaan kita yang diekspresikan dengan cara yang sangat terhormat dan hiburan semata jadi sangat tipis di saat ini. Benar banget. Nah, kita coba menganalisis sebenarnya apa sih yang memang terjadi gitu ya di pengajian yang memang terjadi akhir-akhir ini, kok sekiranya agak menyimpang gitu ya dari tata krama ataupun norma yang memang sebenarnya kita tahu gitu syariatnya seperti apa kayak gitu. Oke, setelah melihat semua video tadi, pasti muncul satu kata di benak kita, yaitu bid'ah. Mungkin area ini kita juga sering dengar ada salah satu film ya ataupun movie yang seringkali ada syariat-syariat yang diselewengkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi jangan salah paham dulu teman-teman semuanya. Kita sering banget dengar kata bid'ah ini, tapi mungkin belum paham banget nih artinya bid'ah itu apa sih sebenarnya. Berdasarkan penjelasan dari para ulama yang sedikit bisa saya rangkum nih Kak, bahwa bid'ah itu secara sederhana adalah membuat suatu cara baru dalam urusan agama dengan tujuan untuk beribadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, di mana memang mereka ini sebagai oknum yang tidak bertanggung jawab menyelewengkan syariat-syariat yang memang sebenarnya sebelumnya sudah ada dengan norma dan juga tata aturan yang sudah ada sebelumnya, namun malah diselewengkan Kak dengan tujuan-tujuan ini sebenarnya ibadah kok gitu alasannya. Nah, kuncinya di sini itu sebenarnya adalah urusan agama dan juga tujuan dari ibadah itu sendiri. Mungkin kita bisa ngambil contoh aja nih Kak, kalau kita pakai mic ataupun pakai kamera itu buat dakwah, itu bukan bid'ah secara tercela, karena itu cuman wasilat ataupun alat, bukan materi dari ibadahnya itu sendiri Kak. Tapi ketika kita tahu cara berzikir, kemudian cara ceramahnya itu diubah-ubah jadi pertunjukan-pertunjukan yang aneh, ataupun cara bersolawat-solawatnya itu yang diubah seperti konser. Nah, disinilah letak permasalahannya Kak, karena sejujurnya kalau sesuai syariat kan kita berzikir itu mengingat kepada Allah, merendahkan diri dengan posisi yang serendah-rendahnya. Kemudian saat bersolawat pun seperti itu. Namun hal ini justru diselewengkan Kak, tata cara ataupun penggunaannya. Nah, inilah yang bisa disebut dengan bid'ah kayak gitu. Ini juga sudah masuk ke ranah kafiyah ataupun tata cara ibadah itu sendiri. Sedangkan Rasulullah SAW juga dalam banyak hadis sudah mewanti-wanti bahwa setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nah, hal ini juga perlu kita pertimbangkan kembali ya Kak ya saat mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian, sholawatan, ataupun zikir dari muslimat dan kelompok-kelompok lainnya kayak gitu Kak. Ini kita bukan menakut-nakuti ya teman-teman ya, kita cuma mengingatkan dan juga agar kemurnian dalam Islam itu tetap terjaga. Nah, kita juga bisa bandingkan dengan salah satu video yang berikut ini Kak.
video ya Kak ya dari dua penceramah yang cukup berbeda sekali dalam konteks tata caranya atau cara penyampaiannya seperti itu. Dan di video yang sebelah kiri ini adalah konser berkedok pengajian, tentunya yang seperti tadi kita jelaskan bid'ah tadi. Dan yang video yang kedua di sebelah kanan saya nih, pengajian orang menuntut ilmu. Jadi di sini adalah pengajian yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat dua video ataupun dua perbandingan video di mana memang satunya itu kita bisa melihat ada memang pengajiannya nggak sesuai dengan syariat ya Kak ya. Bisa dibilang karena ya berjoget, menampilkan lekuk-lekuk tubuhnya dan lain sebagainya. Sedangkan yang di sebelah kanannya kita bisa melihat bahwa memang pengajian itu sebagai tempat untuk mencari ilmu Kak, bukan untuk bersenang-senang kayak gitu. Ini menjadi salah satu contoh perbandingan ya. Ketika kita nonton ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, atau para ustadz-ustadz lainnya, apa yang kita dapatkan dari mereka? Tentu saja ilmu pengetahuan. Dari dalil Quran sendiri dan sunnah, penjelasan yang sangat logis, hikmah yang menenangkan hati. Fokusnya adalah pada substansi bukan sensasi. Mereka tidak perlu dandan yang aneh-aneh atau joget untuk membuat jamaah paham. Justru mereka dandan dengan cara berpakaian yang simpel atau bersyariat Islam pada umumnya. Benar banget. Kita memang harus sesuai dengan untuk pengajian memang tujuannya untuk menuntut ilmu ya Kak ya, bukan untuk bersenang-senang kayak gitu. Sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi saat menonton videonya. Nah, jadi kesimpulannya dari beberapa video dan juga sedikit komentar dan juga reaksi dari kita tadi, apakah ini memang semuanya salah? Semua penilaian ini dapat kita serahkan kepada Allah aja ya Kak ya, mana yang benar dan juga mana yang salah. Tugas kita di sini bukan untuk memvonis individu masuk neraka, itu bukan, karena itu bukan tugas kita sebagai seorang manusia, karena kita juga manusia yang memiliki banyak salahnya juga ya Kak ya, sama-sama masih dalam proses menuntut ilmu. Tapi tugas kita di sini adalah untuk mengkritik perbuatannya dan menjaga agar cara kita beragama itu tetap sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan syariat. Ketika sebuah metode dakwah lebih menonjolkan sensasi, pertunjukan, dan hal-hal yang tidak ada tuntutannya hingga mengaburkan esensi dari ibadah itu sendiri, maka kita wajib untuk waspada Kak, kayak gitu. Nah, karena kita udah ngereaksi dan juga udah ngasih analisis kita tadi ya Kak ya, dan nonton video beberapa tadi, sekarang kita pengen banget nih tahu apa sih sebenarnya POV ataupun pendapat kalian. Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini, kayak gitu. Nah, mari kita berdiskusi sejenak dan jangan lupa like, comment, and subscribe video kita dan jangan lupa nyalain loncengnya. Aku Farah. Dan aku Arya. Terima kasih dan Sampai jumpa.